Pendendam dan pemarah cenderung sulit sukses di trading. Bahkan cenderung sukses dalam hidup loh. 2006 bonyok, tapi sempat ngerasain manisnya. Di situ egonya muncul sebenarnya. Ketika habis setelah setiap kali kembalikan kerugian yang sebelumnya dalam waktu instan, itu nggak pernah bisa berhasil. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau alam bawah sadar saya yang membatasi seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang dalam setidaknya 18 tahun terakhir ini, itu yang saya alami. Ada sesuatu yang membuat kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan, atau kita tidak melakukan hal yang harusnya kita lakukan Secara nggak sadar. Oh, ini dan sadar. Ya karena manusia yang namanya manusia pasti punya ego, punya nafsu kan. Nah itu intinya kita belajar mengendalikan itu. Udah belajar kepada siapa saja? Tak tanya. Pindah-pindah Mbah. Oke. Jawaban Mbak Weni, berapa banyak yang berbayar? Belum pernah berbayar Mbah. Salah satu polanya itu. Salah satu polanya itu. Aku Mbak Weni 2017 aku kasih gratis. Semua materi, all of it ada di channel ini. Aku sejak 3 tahunan ini aku Zoom one on one gratis semua orang. Konsultasi psikologi, beberapa ada yang punya masalah gangguan mental kayak ya somehow insomnia karena stres hingga kecenderungan untuk bunuh diri. Online loh, tak gratis, online gitu, trading. Aku nggak melihat hasil yang maksimal dari mereka. Hal yang maksimal itu ada sih. Ada orang dia tak ajarin gratis, dia nggak mau, hanya tak ajarin bahu kiri tok, nggak tahu flag limit, nggak tahu kompresi, nggak tahu profit sekarang pegang dana miliaran. Oke, ya kan aku nggak tahu ya, mungkin yang gratis itu disepelekan. Bukan berarti Mbak Weni menyepelekan aku nggak bermaksud itu, cuman memang kurang terlalu dimaksimalkan. Mbak Weni tak tanya aku di channel ini bilang apa ya? Yang pertama wis jelas, yang pertama buat jurnal kegoblokan. Jadi kesalahan kita, jurnal kegoblokan. Jadi kita punya kesalahan. Nomor 2, buat screenshot jurnal trading. Buat nggak? Pertanyaanku dibuat nggak? Buat nggak Mbak Weni? Kalau orang yang baru itu oke. Kita bisa poles. Cuman kalau orang yang lama memang harus agak militer. Biasanya kalau di Zoom on one, aku berapa kali sama orang lama, rata-rata mereka punya keyakinan yang sulit digoyahkan. Jadi kalau kita kasih masukan gini, dia kayak wow apa bang ini bah gitu. Buat jurnal trading before after screenshot pernah. Nah why ini bukan sampean tok Mbak Weni, ini bukan sampean saja, ada polanya. Tahu nggak kenapa orang-orang kok nggak praktek apa yang tak sampaikan? Tahu nggak apa? Karena merasa tidak ada effort, teman-teman. Ini deh, kalian kerja gitu, nabung beli HP baru, apa yang kalian lakukan? Atau beli mobil baru atau beli kendaraan baru, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian pegang kendaraan baru itu? Kalian fokus kalian ke situ, kalian cek kilometernya, kalian liatin, kalian buat muter-muter. Jadi kita exciting, kita sudah keluar duit, kita sudah keluar usaha, kita sudah keluar energi. Kita ingin memeras sebanyak mungkin manfaat dari yang sudah kita beli. Teman-teman, sorry yo, iki materi-materi yang kayak gini mahal. Percaya enggak? Dua ini tok wis. Wow, kalau kalian lihat video di bagian psikologi itu banyak kan? Belum telaten. Good. Iya, karena memang gimana ya? Berarti enggak trading. Enggak telaten berarti kan enggak trading. Iya kan? Pak, aku lo buy sell. Kok nggak trading gimana? Lost tuh. Nah, ibaratnya gini, kalian jual HP, belum tentu kalian berprofesi sebagai penjual HP. Kalian jual HP kalian yang lama, upgrade yang baru, beli yang baru gitu. Kalian mungkin jual dan beli HP baru, tapi profesi kalian belum tentu pedagang HP, handphone. Masuk akal? Jadi hanya bisa buy dan sell itu belum cukup supaya kita memang aku trader.
ada 10% orang yang berhasil di trading. Banyak teori yang abstrak dari oke, contohin ya teman-teman. Tak contohin. Untuk bisa dapat profit, kita nggak harus selalu benar. Ini akun khusus live streaming bulan ini. Tahu nggak? Aku banyak SL loh. Kalau loss berarti salah dong yang dikatakan yang diupload di channel ini. Belum tentu. Apakah ketika aku SL beruntun kayak gini lah, cerek kemarin ini ya. Ini tanggal berapa aku SL? Tanggal 15 kemarin. Cerek. Apakah aku pernah meragukan kemampuan aku trading? Yes. Hampir setiap saat aku meragukan kemampuanku sendiri. I question myself. Kalian tahu hasilnya buat live streaming. But aku memilih terus melakukan satu teknik yang sama again and again dengan seluruh konsekuensinya. Itulah trading plan. Oke, jadi trading plan itu mencegah kita offset dari track yang membuat kita profit. Apakah ragu? Ya, ragu Pak. Tiap kali aku entry market mesti aku ragu. Kalau nggak ragu, nggak 1%, nggak 0,5% risku, full. Pendendam dan pemarah cenderung sulit sukses di trading. Ya Pak, pastilah. Bahkan cenderung sukses dalam hidup loh. Kan Pak trading, sukses dalam hidup. Itu kenapa? Tadi baru ngobrol sama seorang trader juga. Ya, pernah berdarah-darah. Masih berdarah-darah. Mencoba untuk balikin keadaan. Saya bilang aja, terus terang aja, saya juga dulu 2006 kan baru kenalan nih saya. 2006 baru benar-benar trading. 2006 bonyok. Tapi sempat ngerasain manisnya, di situ egonya muncul sebenarnya. 80% keuntungan per bulan dari modal. 3 bulan pertama, bulan keempat aku udah pernah cerita nih kayaknya di channel Vlog Forest juga. Habis karena ego muncul. Nah kemarin profit sekian kok masa cuma ngejar setengahnya nggak bisa. Nggak bisa karena memang nggak ada stop loss segala macam. Oke, jebret, wah penasaran. Coba lagi, bener bisa teng habis tuh naik lagi ego habis. Jadi ketika habis setelah setiap kali mencoba untuk ngebalikin kerugian yang sebelumnya dalam waktu instan itu nggak pernah bisa berhasil. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau alam bawah sadar saya yang membatasi seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang dalam setidaknya 18 tahun terakhir ini itu yang saya alami. Jadi ketika loss nggak sampai 18 tahun lah, awal-awal lah 5-6 tahun pertama. Awal-awal itu ketika loss nih pengen ngebalikin langsung nggak bisa. Setiap kali pengen ngebalikin kayak ada sesuatu yang ngehambat gitu. Jadi ketika hampir profit kurang karena kemarin masih loss gede, harusnya di close nggak di close. Greedy. Padahal kan kalau sudah trading plan-nya bilang nih close ya udah close. Jalan sekarang nih misalkan kalau kita buy di sini nih, kita buy di sini contohnya ya, buy di sini orang gitu misalkan. Kan targetnya di sini maksimal misal. Udah nyampe nih. Tapi gara-gara keuntungannya ini belum bisa nutupin kerugian yang kemarin, itu nggak akan diambil. Nggak akan diambil. Apalagi kalau sebelumnya pernah untung lebih dari ini. Oh iya. Iya toh? Nah itu nggak diambil. Nah, jangan. Ya gimana? Itu kayak jadi mental block lah kalau istilah. Nggak tahu benar apa enggak. Kalau aku menjawab itu mental block. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan, atau kita tidak melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Secara nggak sadar. Nggak sadar sebenarnya. Ya karena manusia yang namanya manusia pasti punya ego, punya nafsu kan. Nah itu intinya kita belajar mengendalikan itu. Kalau saya sih lihat. Saya mau tanya Pak, jadi saya selalu SLBIP ketika profit running, tapi sering BIP-nya saya selalu tersentuh dan akhirnya mental saya tidak stabil. Alhasil ketika running dan belum TP saya close. Kamu nggak pede dengan teknikalmu berarti? Kamu nggak pede dengan teknikalmu? Why? Kenapa kita nggak pede dengan teknikal? Kita kurang backtest, kurang data. Kalau ngomong di level pikiran, keyakinan itu di backing oleh data, bukti. Tanpa itu kayak nggak punya power gitu loh trading plan kita.